Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, manusia sering disebut Homo economicus atau makhluk ekonomi. Sebagai makhluk ekonomi, setiap harinya manusia bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya di dunia. Sebagai Homo economicus, manusia ingin hidup lebih layak dari makhluk lainnya. Karena itu manusia butuh makan dan minum setiap hari, butuh pakaian, dan butuh tempat tinggal yang menetap, serta kebutuhan tambahan lainnya. Para ahli mengklasifikasikan kebutuhan-kebutuhan tersebut sebagai kebutuhan primer, sekunder, dan tertier. Abraham Maslow dalam teori hierarki menyebut 5 kebutuhan dasar manusia yang selalu diusahakan pemenuhannya, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan dicintai, kebutuhan sosial, dan kebutuhan aktualisasi diri. Saudara-saudara, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, manusia selalu berputar dengan siklus waktu. Bahkan seringkali manusia merasa kekurangan waktu untuk mengejar pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan seperti ini termasuk dalam kategori kebutuhan umum atau yang sering disebut general need, yang sifatnya sementara. Nah, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sementara ini, saudara-saudara, menurut salah seorang filsuf Inggris bernama Thomas Hobbes, manusia seringkali bertindak seperti serigala bagi sesamanya atau Homo homini lupus. Kebutuhan-kebutuhan yang saya sebutkan di atas sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia di dunia. Akan tetapi, saudara-saudara, jangan pernah lupa bahwa ada satu kebutuhan hidup yang jauh lebih penting dari itu semua, yaitu kebutuhan hidup abadi, yakni kebutuhan keselamatan jiwa kita pada saat kita meninggalkan dunia ini dan pada akhir zaman nanti. Kebutuhan ini tergolong dalam kategori kebutuhan khusus atau special need. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kebutuhan ini diperoleh bukan karena hasil usaha manusia. Kebutuhan khusus ini, kebutuhan hidup abadi ini bukan karena agama, bukan pula karena amal, tetapi karena pemberian Allah, karena anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21 yang barusan kita baca adalah bagian dari percakapan Yesus kepada Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Sebagai seorang Farisi tentu ia sangat paham tentang kitab suci agama Yahudi. Sebagai seorang pemimpin agama Yahudi, tentu ia adalah seseorang yang sangat dihormati. Namun ia masih memiliki sesuatu yang meragukan dirinya, yaitu mengenai bagaimana supaya ia memperoleh kepastian hidup abadi, yaitu keselamatan jiwa atau hidup yang kekal di dalam surga. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini, ketika ia mendengar pengajaran Yesus dan melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, ia datang bertanya kepada Yesus pada suatu malam,
Dan Yesus tanpa basa-basi, kita baca di sini, memberi jawaban kepada Nikodemus bahwa untuk memperoleh kehidupan abadi tidak akan bisa dengan pengetahuan kefarisiannya dan jabatan keagamaan Yahudinya yang dimilikinya, tetapi harus atau wajib dilahirkan kembali dengan cara ia harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia harus meninggalkan kehidupan lamanya dan menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, penegasan jawaban Yesus ini direkam di ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, pemenuhan kebutuhan hidup abadi ini dalam ayat ini memang ditujukan kepada seluruh umat manusia, tetapi tentunya diperoleh hanya oleh mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Kebutuhan hidup abadi ini hanya di sini kita temukan. Sekali lagi, hanya di sini kita temukan, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Mengapa hanya di dalam diri Yesus Kristus? Karena memang hanya Dialah, dan hanya di dalam Dialah ada hidup abadi itu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Saudara-saudara, kebutuhan hidup abadi inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang, termasuk saudara. Kebutuhan hidup abadi ini jauh lebih penting daripada kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal yang eksklusif, jabatan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kebutuhan hidup abadi ini sekali lagi hanya diperoleh melalui percaya kepada Yesus, karena hanya Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi bukan karena kita sudah Kristen, apalagi kita Kristen keturunan, sudah dibaptis, sudah disidi, tetapi harus Anda percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara-saudara secara pribadi dan secara sungguh-sungguh. Orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh akan terlihat dari perbuatannya, sebab iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Setan pun, saudara, percaya dan mengakui bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Anak Allah yang Maha Tinggi, tetapi perilakunya tetap perilaku setan. Sekali lagi, saudara-saudara, untuk memenuhi kebutuhan hidup abadi ini hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus dan ketaatan kita akan firman Allah. Anda tentunya tidak dilarang mencari dan mengejar kebutuhan hidup sehari-hari. Malah dianjurkan, karena hal itu memang Anda butuhkan selama menumpang di dunia ini untuk menyambung hidup secara jasmani. Tanpa Anda bekerja, tentu tidak mungkin kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi. Tuhan juga telah memberi mandat untuk kita bekerja dan berusaha. Bahkan Tuhan melarang kita hidup bermalas-malasan. Hasil kerja dan usaha kita, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, juga dibutuhkan untuk hidup berbagi dengan orang lain dan mendukung pelayanan gereja dan penginjilan. Namun apa arti semuanya itu jika kita belum memiliki kepastian kebutuhan hidup abadi? Firman Tuhan berkata, apa gunanya kalau seseorang memiliki seisi dunia ini jika ia kehilangan nyawanya? Bagi kita lebih baik tidak memiliki harta kekayaan dunia, jabatan, dan lain sebagainya, asal kita memiliki kepastian tentang kebutuhan hidup abadi. Dan alangkah eloknya jika kedua-duanya kita miliki. Karena itu, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, pastikan hari ini Anda sudah memiliki kepastian hidup abadi di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.